Halo semuanya, kembali lagi sama saya Fadli Setia dari kelas 2 Manajemen dengan NPM 121020203. Enjoy to the video. Saya di sini akan menjelaskan materi TM 15 yaitu implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Yang pertama yaitu definisi kinerja. Loe dan Biar 1981 mengemukakan bahwa kinerja adalah pencapaian hasil. Lalu Plan 1999 kinerja adalah terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Lalu menurut Murphy dan Cleveland 1995 mengemukakan bahwa kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Lalu menurut Stoner 1978 kinerja yaitu fungsi dari motivasi, cakapan, dan persepsi peranan. Lalu menurut Bernardin dan Russell 1993 kinerja adalah pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Lalu menurut Handoko yaitu kinerja adalah proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Lalu menurut Gibson 1990 yaitu kinerja adalah seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Lalu selanjutnya yaitu ada garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin 2001 dalam 143 mengemukakan bahwa kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil bukan faktor sifat dan perilaku. Lalu menurut Richard 2003 mengemukakan bahwa kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian perilaku merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu indikator kinerja organisasi. Yang pertama yaitu performa harus semangat untuk menghasilkan nilai. Lalu yang kedua harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Lalu yang ketiga yaitu unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Lalu yang keempat yaitu hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Lalu yang keenam ada terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Lalu yang ketujuh yaitu bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Lalu selanjutnya yaitu pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama strategi organisasi, SDM, pemasaran, keuangan, dan operasional. Lalu selanjutnya yaitu unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama yaitu hasil-hasil fungsi pekerjaan. Yang kedua faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Yang ketiga pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat periode waktu tertentu. Yang kelima tidak melanggar hukum. Dan yang keenam sesuai dengan moral dan etika. Lalu selanjutnya
ada faktor peningkatan kinerja. Faktor pendorong yaitu yang pertama, audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi, organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Lalu faktor penghambat kinerja. Yang pertama itu masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga, itu manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Yang keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.